Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, malam, ataupun sore bagi teman-teman yang menontonnya bisa di siang hari, pagi hari, sore hari, dan malam hari. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat bertemu dan mempresentasikan letak geografis regional Indonesia. Yang saya hormati Bapak Yopa Taufik Saleh selaku dosen pengampu mata kuliah studi keuangan dan teman-teman yang saya cintai dan banggakan. Saya Ica Azkiatinsa sebagai moderator akan membimbing acara presentasi pada kali ini, yang dimana presentasi pada kali ini akan dibahas mengenai geografis regional Indonesia. Sebelum memulai presentasi, berikut serangkaian acara yang akan berlangsung. Yang pertama yaitu ada pembukaan, penyajian materi, tanya jawab, dan tutup. Langsung saja ke sesi pertama yaitu pembukaan. Mari kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun anggota kelompok kami yaitu Nanda Trisna Rafika, Baiduri Putri Azizah, dan saya sendiri Ica Azkiatinsa. Selanjutnya yaitu penyajian materi. Silahkan kepada Nanda untuk memaparkan materi tersebut. Baik, untuk materi pertama yaitu mengenai letak astronomis Indonesia. Letak astronomis adalah posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi yang ditentukan berdasarkan sistem koordinat geografi, yaitu garis lintang, latitude, dan garis bujur, longitude. Penentuan letak astronomi ini sangat penting untuk mengetahui lokasi suatu wilayah secara tepat di muka bumi. Ini garis juga terbagi menjadi dua, yaitu mengenai pembagian khatulistiwa, yang mana ada bagian belahan utara dan bagian belahan selatan. Letak Indonesia secara astronomis terletak pada 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan antaranya 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur. Letak astronomis Indonesia juga terbagi-bagi, yang mana terletak pada di Pulau W, yang mana itu 6 derajat lintang utara, dan selanjutnya yaitu wilayah Indonesia yang paling selatan terletak di Pulau Roti, 11 derajat lintang selatan. Kemudian wilayah Indonesia yang paling barat terletak di Kota Sabang, 95 derajat bujur timur. Dan yang terakhir adalah wilayah Indonesia yang paling timur terletak di Kota Maroke, 141 derajat bujur timur. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang garis lintang. Garis lintang adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi terhadap garis khatulistiwa pada globe atau peta. Kelompok garis yang berbeda di sebelah selatan, garis khatulistiwa disebut lintang selatan atau bisa disebut juga LS. Sementara itu kelompok garis yang berbeda di sebelah utara, garis khatulistiwa disebut lintang utara atau juga LU. Jarak masing-masing garis dihitung dalam satuan derajat, yang mana garis lintang tepat berada pada garis khatulistiwa disebut 0 derajat. Garis lintang juga memiliki karakteristis yang mana yang pertama adalah iklim tropis konsisten. Iklim tropis konsisten ini berada di wilayah tropis Indonesia yang dapat mengalami penyinaran matahari sepanjang tahun. Hal ini menyebabkan suhu udara rata-rata cukup tinggi dan relatif stabil, berkisar antara 21 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Kemudian ada curah hujan yang tinggi. Wilayah Indonesia dikelilingi oleh lautan luas yang mengandung banyak uap air. Uap ini terbawa angin dan membentuk awan hujan ketika bertemu dengan daratan. Oleh sebab itu, Indonesia memiliki curah hujan yang tinggi, terutama di wilayah barat Indonesia seperti Sumatera, Kalimantan, dan Jawa Barat. Kemudian ada yang ketiga, tingkat kelembaban udara. Tingkat kelembaban udara, banyaknya penguapan air akibat suhu tinggi yang menyebabkan udara di Indonesia sangat lembab. Kelembaban ini mendukung pertumbuhan tanaman dan keragaman hayati. Kemudian ada juga kaya akan flora dan fauna hutan hujan tropis, tumbuh subur di wilayah Indonesia. Curah hujan tinggi dan kelembaban udara yang mendukung menjadikan Indonesia salah satu negara yang dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Tumbuhan tropis seperti pohon jati, rotan, berbagai tanaman obat tumbuh yang baik tertanam di pulau-pulau besar seperti Papua, Kalimantan. Begitu pula dengan hewan-hewan endemik seperti orangutan, cendrawasih, dan komodo juga berkembang di ekosistem yang khas ini. Kemudian yang kelima ada pembagian musim iklim tropis di Indonesia hanya mengenal 2 musim, yaitu yang pertama musim hujan, terjadi umumnya pada Oktober sampai Maret saat angin musim barat tertiup membawa banyak uap air dari Samudra Pasifik dan Laut Cina Selatan. Yang kedua, musim kemarau, terjadi pada bulan April sampai September saat angin musim timur atau angin tenggara datang dari benua Australia yang cenderung kering. Yang terakhir adalah pengaruh terhadap pertanian dan unsur iklim. Pengaruh terhadap pertanian dan unsur iklim ini terjadi karena seperti faktor suhu, kelembaban, dan hujan yang sangat berpengaruh terhadap pola tanaman. Tanaman tropis seperti padi, kelapa, pisang, dan tebu menjadi komoditas utama yang tumbuh subur di wilayah
Sedangkan posisi di lintang rendah menyebabkan Indonesia menerima sinar matahari secara merata dan hampir tanpa jeda sampai sepanjang tahun. Hal ini mendukung produktivitas tanaman tropis yang membutuhkan cahaya matahari untuk proses fotosintesis. Kemudian materi selanjutnya yaitu mengenai garis bujur. Garis bujur adalah garis khayal yang ditarik dari kutub utara hingga kutub selatan untuk menentukan lokasi di bumi pada globe atau peta. Garis bujur juga atau meridian menghubungkan kutub utara dan selatan. Garis ini menunjukkan posisi timur barat, garis bujur utama atau bujur 0 derajat melalui kota Greenwich, Inggris. Garis bujur yang terletak di sebelah timur Greenwich, di sebelah bujur timur. Kemudian garis bujur yang terletak di sebelah garis Greenwich disebut juga garis barat atau disebut juga BB. Indonesia juga terbagi menjadi 3 waktu ya, karena perbedaannya, yang mana ada waktu Indonesia bagian barat, WIB, kemudian waktu Indonesia bagian tengah, WITA, yang terakhir adalah waktu Indonesia bagian timur, yang disebut juga dengan WIT. Kemudian materi yang selanjutnya mengenai pengaruh letak astronomis. Pengaruh letak astronomis dibagi menjadi 5, yang mana adalah keadaan fisik wilayah. Keadaan fisik wilayah ini meliputi tentang iklim, yang mana iklim musim, iklim laut, dan iklim panas. Iklim musim ini dipengaruhi oleh pergerakan angin musim yang berganti setiap 6 bulan, yang mempengaruhi pola tanam yang disesuaikan dengan musim hujan ataupun musim kemarau. Kemudian iklim laut, yang mana Indonesia memiliki wilayah laut yang luas, yang menyebabkan penguapan yang banyak dan hujan yang tinggi. Dan yang terakhir adalah iklim panas. Indonesia berada di kawasan tropis dengan suhu tinggi yang menyebabkan penguapan intens dan berpotensi hujan. Kemudian ada keadaan flora dan fauna di Indonesia. Keadaan flora dan fauna di Indonesia ini memiliki banyak jenis, hingga seperti keragaman floranya yang memiliki banyak jenis, seperti tadi juga ada padi, jagung, kedelai, maupun tanaman perkebunan seperti kelapa sawit, karet ataupun kopi, ataupun dalam buah-buahan yang tropis. Kemudian keragaman fauna yang melimpah seperti berbagai jenis burung, mamalia, dan reptil dipengaruhi oleh iklim tropis dan kekayaan habitat yang ada di Indonesia. Yang ketiga adalah pengaruh iklim. Pengaruh iklim ini dibagi menjadi 3, ada pengaruh iklim dari musim hujan, musim kemarau, ataupun rotasi tanam dan irigasi. Musim hujan berpengaruh terhadap petani menanam tanamannya yang membutuhkan banyak air seperti padi, jagung, dan kedelai. Musim kemarau, tanaman yang lebih tahan kekeringan seperti kacang tanah yang lebih cocok ditanam. Sedangkan untuk rotasi tanam dan irigasi, untuk mengoptimalkan hasil pertanian sepanjang tahun, rotasi tanam dan penggunaan irigasi menjadi praktik umum. Kemudian yang keempat, ada pola aktivitas penduduk dan ekonomi. Pola ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu pertanian sebagai mata pencaharian utama, yang mana sebagian besar penduduk pendesaan bergantung pada pertanian, yang mereka menyesuaikan waktu tanam dan panen dengan musim. Yang kedua adalah pemanfaatan sumber daya alam. Keanekaragaman alam mendukung kegiatan pertanian dan perekonomian di Indonesia. Kemudian yang terakhir ada curah hujan dan distribusinya. Curah hujan dan distribusinya ini mengenai curah hujan di Indonesia yang cukup tinggi, tetapi distribusinya tidak merata. Beberapa daerah memiliki curah hujan yang tinggi, sementara yang lainnya lebih kering. Sampai mungkin segini materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih pada Anda yang telah memaparkan materi. Yang selanjutnya yaitu akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu tentang letak geografis Indonesia. Letak geografis Indonesia itu mengandung dua pengertian, yaitu yang pertama, letaknya secara absolut berdasarkan garis lintang dan garis bujur, yang lebih dikenal dengan letak astronomis. Kedua wilayah Indonesia ditinjau dari daerah di sekelilingnya atau lebih dikenal dengan posisi geografis. Letak wilayah Indonesia secara astronomis berada pada 60 lintang utara, 110 lintang selatan, dan 150 bujur timur, 1410 bujur timur. Indonesia memiliki letak geografis yang sangat strategis, yaitu berada di antara 2 benua besar, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta diapit oleh 2 samudra besar, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Posisi ini dikenal sebagai posisi silang dunia karena terletak di titik pertemuan jalur perdagangan internasional yang sangat sibuk. Letak geografis ini memberikan berbagai konsekuensi yang signifikan, baik dalam bentuk silang, peluang, maupun tantangan bagi bangsa Indonesia. Nah, teman-teman, jadi ini adalah peta kondisi geografis negara Indonesia. Yaitu di sini ada terletak 2 besar benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Next slide.
Nah, jadi ada dampak positif dan dampak negatif dari letak geografis Indonesia. Yang pertama ada dampak positif, yang pertama yaitu menjadi jalur perdagangan internasional yang strategis. Nah, Indonesia menjadi penghubung penting dalam jalur perdagangan global, baik melalui udara maupun laut. Letaknya itu, yang berada di tengah-tengah jalur pelayaran internasional, menjadikannya titik persinggahan yang vital bagi kapal dagang dari berbagai negara. Yang kedua ada tempat transit dan pengisian kebutuhan logistik, yang dimana banyak kapal dan pesawat dari wilayah Asia menuju Australia, maupun sebaliknya, melakukan transit di wilayah Indonesia. Hal ini juga membuka peluang ekonomi dari sektor jasa seperti pajak pelabuhan, layanan pengisian bahan bakar, penginapan awak kapal, dan perawatan transportasi. Yang ketiga ada meningkatnya pertukaran informasi dan teknologi. Arus globalisasi yang cepat antar negara menyebabkan pertukaran teknologi dan informasi menjadi lebih intensif. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh Indonesia untuk mendukung percepatan pembangunan nasional dan meningkatkan daya saing bangsa di bidang teknologi dan inovasi. Lalu ada peningkatan ekspor dan pendapatan nasional. Dengan konektivitas transportasi yang baik, ekspor barang-barang dari Indonesia menjadi lebih mudah dan cepat. Hal ini berdampak pada peningkatan devisa negara dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Lalu yang terakhir ada pengembangan pariwisata internasional. Karena letak Indonesia yang strategis, jadi pengembangan pariwisata internasional juga mendukung pengembangan sektor pariwisata tersebut karena mudah diakses dari berbagai negara. Destinasi wisata Indonesia yang eksotis menjadi magnet tersendiri bagi wisatawan asing yang pada akhirnya menambah pemasukan negara. Lalu ada dampak negatif dari letak geografis Indonesia. Yang pertama, masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai bangsa. Nah, karena posisi Indonesia yang terbuka terhadap dunia luar menyebabkan masuknya berbagai negara asing dan warga asing budaya asing. Jika tidak disaring dengan baik, hal ini dapat menyebabkan pergeseran nilai-nilai luhur dari identitas budaya Indonesia tersendiri. Yang kedua, ada ancaman terhadap ketahanan nasional. Letak yang strategis membuat Indonesia rawan terhadap infiltrasi kekuatan asing, baik dalam bentuk ideologi, ekonomi, maupun militer. Hal ini juga dapat mengganggu nasional dan merusak kesatuan bangsa Indonesia, bahkan mengganggu stabilitas yang ada di negara ini. Lalu yang ketiga ada maraknya peredaran narkoba dan psikotropika. Nah, jalur perdagangan yang terbuka juga dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk menyelundupkan barang-barang terlarang seperti narkoba. Ini menjadi ancaman yang serius bagi generasi muda sekarang di Indonesia. Yang keempat ada persaingan bebas dalam sistem pasar yang terbuka. Dalam era globalisasi dan pasar bebas seperti APEC, Indonesia harus mampu memproduksi barang berkualitas tinggi agar tidak kalah bersaing dengan produk luar. Jika tidak, Indonesia dalam negeri bisa tersingkir, yang menyebabkan kebangkrutan usaha lokal dan meningkatkan angka pengangguran. Dan yang terakhir ada rentan terhadap penyebaran penyakit global dan krisis internasional. Konektivitas global juga membuat Indonesia beresiko lebih terhadap penyebaran penyakit lintas negara seperti COVID-19 yang terjadi kemarin di tahun awal 2020, di akhir 2019, yang menyebabkan banyak kematian-kematian di seluruh negara, termasuk di negara Indonesia, serta rentan terkena dampak krisis ekonomi global yang mempengaruhi stabilitas dalam negeri. Nah, tak hanya itu, kondisi geografis yang mendukung keberagaman iklim dan tanah subur juga memungkinkan Indonesia memproduksi berbagai produk pertanian dan perkebunan yang diminati pasar global. Perairan luas yang dimiliki Indonesia memungkinkan pengembangan sektor kelautan dan perikanan sebagai bagian penting dari ekspor. Sementara itu, kedekatan geografis dengan negara-negara ASEAN serta perdagangan perjanjian regional seperti ASEAN Free Trade Area atau bisa disingkat dengan AFTA mempermudah arus barang dan jasa antar negara, meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam kancah perdagangan dunia. Namun, tantangan geografis seperti keterpencilan wilayah dan infrastruktur yang belum merata masih menjadi hambatan yang perlu diatasi agar potensi geografis Indonesia benar-benar optimal untuk menunjang perdagangan internasional di Indonesia. Nah, dari keberagaman ini tercermin dalam adat istiadat, bahasa daerah, kesenian, serta sistem kepercayaan yang berbeda-beda di setiap wilayah. Pengaruh budaya tidak hanya berasal dari masyarakat lokal, tetapi juga dari interaksi dengan bangsa asing sejak masa lampau, seperti India, Arab, Tiongkok, sehingga Eropa. Nah, dari proses akulturasi ini memperkaya budaya Indonesia untuk membentuk karakter masyarakat yang unik namun tetap inklusif. Budaya lokal juga memengaruhi struktur sosial dan cara pandang masyarakat terhadap lingkungan, serta pola hidup sehari-hari mulai dari cara berpakaian, makanan khas, hingga sistem pertanian tradisional. Nah, gambar tersebut yang di samping itu yang warna ungu, yang grafik warna ungu, merupakan indikator ekonomi terbaik dalam menilai perkembangan ekonomi suatu negara. Dari gambar di atas, PDB Indonesia tertinggi pada bulan Oktober 2019. Nah, Indonesia ini mulai mengalami penurunan dari awal tahun 2020 hingga pada akhirnya berada pada posisi terendah di bulan Juli 2020. Impor terhadap PDB juga semakin tinggi nilai impor Indonesia, maka didukung oleh
PDB. Antara impor PDB mempunyai hubungan negatif, yang mana jika impor tinggi maka PDB akan menurun. Nah, sementara itu, mobilitas geografis baik berupa migrasi, penduduk, urbanisasi, maupun perpindahan ketenaga kerjaan juga memiliki dampak besar terhadap perubahan sosial budaya di Indonesia. Nah, mobilitas geografis seperti migrasi, urbanisasi, dan perpindahan tenaga kerja membawa dampak besar pada perubahan sosial budaya di Indonesia. Kontak antar budaya yang terjadi dapat memperkuat integrasi nasional, memperluas wawasan, dan mempercepat pembangunan. Namun, mobilitas juga menimbulkan tantangan seperti konflik budaya, ketimpangan, dan lunturnya identitas lokal. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara pelestarian budaya dan keterbukaan terhadap perubahan demi terciptanya masyarakat yang harmonis dalam keberagaman. Lalu, letak geografis Indonesia yang strategis di jalur perdagangan internasional menjadikan wilayah ini memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi maritim. Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia sangat bergantung pada transportasi laut untuk mobilitas barang dan orang. Nah, contohnya seperti di Pelabuhan Pulau Sulawesi. Pelabuhan ini tidak hanya berperan sebagai pusat logistik dan distribusi, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui peningkatan investasi, aktivitas perdagangan, dan menciptakan lapangan kerja di sekitarnya. Pelabuhan ini juga memberikan pengaruh signifikan terhadap perekonomian daerah dan sekitarnya. Melalui data dari Badan Pusat Statistik atau bisa disingkat dengan BPS kota tersebut dan institusi terkait seperti PT Pelabuhan Indonesia, penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor transportasi dan perdagangan meningkat seiring dengan peningkatan aktivitas di pelabuhan Indonesia ini. Selain itu, keberagaman dan keberadaan pulau pelabuhan juga memberikan efek positif terhadap sektor industri, perdagangan, dan jasa lainnya di daerah tersebut. Dengan demikian, geografi maritim Indonesia menjadi faktor penentu dalam mendukung pembangunan ekonomi melalui optimalisasi fungsi pelabuhan. Sekian materi yang telah dipaparkan oleh saya, maka materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Baiduri. Silakan kepada Baiduri untuk memaparkan materi. Terima kasih kepada moderator, yaitu yang selanjutnya mengenai apa itu letak geologis. Nah, geologis adalah kata sifat yang berasal dari kaitan dengan geologi atau ilmu yang mempelajari bumi, termasuk komposisi, struktur, dan sejarahnya. Geologis juga bisa merujuk pada seseorang yang berprofesi sebagai ahli geologi. Nah, secara geologis, Indonesia terletak di pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Eurasia hingga Australia dan Pasifik. Selain itu, wilayah Indonesia juga dilalui oleh dua jalur pegunungan muda dunia, yaitu Sirkum-Pasifik dan Sirkum-Mediterania. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang rawan bencana alam seperti gempa dan letusan gunung, namun juga kaya akan sumber daya geologi seperti tanah yang subur dan potensi energi panas bumi. Nah, berikut akan saya jelaskan lebih lanjut, yaitu pertama dari letak geologis Indonesia pada titik pertemuan tiga lempeng tektonik. Secara geologis, Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng besar dunia, yaitu seperti yang tadi telah saya sebutkan, yaitu lempeng Pasifik, Australia, dan Eurasia. Ketiga lempeng ini terus bergerak dan saling menekan. Gerakan ini menyebabkan terbentuknya gunung berapi, palung laut, dan seringnya gempa bumi Indonesia. Nah, ketiga lempeng ini tuh bergeraknya berbeda-beda, yaitu lempeng Eurasia cenderung stabil atau tidak banyak bergerak, sementara lempeng Pasifik bergerak dari arah barat dan menekan lempeng Eurasia ke arah timur. Lalu di sisi lain, lempeng Australia bergerak dari selatan ke utara dan juga menekan lempeng Eurasia. Nah, kan telah disebutkan yang menyebabkan terbentuknya gunung berapi, palung laut, dan sering terjadinya gempa bumi di Indonesia. Nah, berikut di kotak paling atas yaitu gambar jalur gunung api dan gempa yang terjadi di Indonesia. Nah, pada gambar kedua yaitu gambar peta jalur lempeng tektonik dan pegunungan aktif dunia. Lihat di Indonesia itu, Indonesia berada di Ring of Fire yang menyebabkan seringnya terjadinya fenomena gunung berapi di Indonesia. Nah, lalu Indonesia juga di jalur Sirkum-Mediterania dan Pasifik. Sirkum-Mediterania ini bermula dari Laut Tengah, membentang ke arah timur melalui Afrika Utara, Eropa Selatan, hingga Asia Tenggara. Jalur ini kemudian berlanjut dan memasuki wilayah Indonesia melalui Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan berakhir di Laut Banda. Di wilayah Indonesia, jalur ini membentuk dua busur pegunungan utama, yaitu pertama busur dalam atau vulkanik, yaitu terdiri dari deretan gunung api aktif seperti yang terdapat di Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara hingga Laut Banda. Lalu, yang kedua adalah busur luar atau non-vulkanik, terdiri dari puncak-puncak lipatan yang membentuk pulau-pulau kecil seperti Pulau Simelu, yaitu yang berada di lepas pantai barat Sumatera, hingga Pulau Buru di Maluku. Di busur ini tidak terdapat gunung api karena tidak terdapat aktivitas vulkanik. Lalu ada Sirkum-Pasifik atau cincin api Pasifik. Sirkum-Pasifik dikenal juga sebagai Ring of Fire. Dimulai dari pegunungan Andes di Amerika Selatan, membentang ke arah utara melalui pegunungan Rocky di Amerika Utara, Kepulauan Alert dekat Alaska, semenanjung Kamchatka atau di Rusia, lalu melalui pegunungan di Jepang dan Taiwan, dan yang terakhir Kepulauan Filipina. Untuk lebih jelasnya ada di gambar peta sebelah kanan, itu jalur-jalurnya ada di situ.
masuk ke wilayah Indonesia itu ada 2 cabang, yaitu cabang pertama menuju Kalimantan, namun tidak menghasilkan gunung api karena tidak ada aktivitas vulkanik. Lalu yang kedua, melanjutkan ke Sulawesi Utara dan bersambung dengan jalur busur Australia atau busur Papua. Busur ini berasal dari pegunungan Alpen Australia, melintas Papua Nugini, pegunungan di Papua atau Irian Jaya, dan berakhir di Pulau Halmahera. Karena di pertemuan 2 jalur pegunungan muda tersebut, Indonesia memiliki aktivitas tektonik dan vulkanik yang sangat tinggi. Nah, dampak dari letak geologis Indonesia itu dikarenakan pertemuan 2 jalur pegunungan muda tersebut, Indonesia memiliki aktivitas tektonik dan vulkanik yang sangat tinggi, menyebabkan terbentuknya lebih dari 400 gunung api dengan 128 diantaranya masih aktif, mencakup sekitar 30% dari gunung api dunia. Di sebelah ada gambar gunung api di Indonesia yang masih aktif, itu gunung-gunung vulkanik ya, yang masih aktif. Nah, lalu dampak negatif letak geologis. Yang pertama, ada gempa bumi, yaitu akibat dari tumpukan lempeng atau patahan atau aktivitas gunung. Terus ada tsunami dipicu gempa bawah laut, longsor laut, atau letusan gunung laut. Lalu ada letusan gunung api, yaitu magma yang keluar karena tekanan tinggi yang bisa menyembur hingga belasan kilometer. Nah, selanjutnya ada dampak positif letak geologis Indonesia. Ini secara keseluruhan ya, dari dampak untuk 3 benua tadi dan juga 2 gunung muda. Yang pertama, kesuburan tanah vulkanik. Salah satu manfaat terbesar dari aktivitas vulkanik adalah terciptanya tanah vulkanik yang sangat subur. Tanah ini terbentuk dari pelapukan material letusan gunung api yang kaya akan unsur hara. Kesuburan tanah ini memungkinkan berbagai jenis tanaman seperti sayuran-sayuran dan buah-buahan yang tumbuh dengan baik. Daerah-daerah yang dekat dengan gunung api seperti Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan lainnya menjadi wilayah yang mendukung aktivitas pertanian. Oleh karena itu, banyak pendukung yang mau mukim di daerah sekitar gunung api, yang menguntungkan hidupnya sebagai petani. Nah, ketersediaan bahan bangunan dan mineral yang berharga juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Jika diperjualbelikan, maka memiliki nilai jual yang cukup tinggi di pasaran. Batuan yang seringkali ada itu mengandung mineral dan logam seperti emas, perak, tembaga, besi, hingga platina. Bahkan saat magma meresap ke dalam lapisan batuan dan bersentuhan dengan fosil tumbuhan, dapat terbentuk batuan metafor, jenis batu bara yang memiliki kualitas tinggi dan memiliki ekonomi besar. Letak geologis Indonesia juga menjadikan negeri ini kaya akan flora dan fauna. Secara umum, flora di Indonesia memiliki 2 kelompok besar, yaitu Indonesia Malayan dan Indonesia Australia. Nah, letak geologis ini juga sangat berpengaruh besar terhadap keberagaman flora dan fauna di Indonesia. Di Indonesia, flora terbagi menjadi 2 kelompok bagian besar, yaitu Indonesia Malayan dan Indonesia Australia. Flora Indonesia Malayan tersebar di wilayah Indonesia bagian barat yang mencakup pulau seperti Sumatera, Kalimantan, dan Jawa, dan juga Bali. Jenis tumbuhan di wilayah ini mirip dengan tumbuhan yang tumbuh di wilayah Asia. Sementara itu, flora di Indo-Australian tersebar di wilayah timur seperti Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua yang memiliki jenis tumbuhan khas wilayah Australia. Untuk fauna, Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah sebaran utama, yaitu fauna bagian barat, tengah, dan timur. Ada peta persebaran hewan di Indonesia di bawah. Fauna bagian barat memiliki karakteristik mirip dengan fauna Asia, disebut dengan tipe Asiatik. Lalu fauna bagian tengah yang ada di gambar itu seperti komodo, maleo, anoa, dan babi rusa itu di wilayah tengah yang merupakan wilayah peralihan dan memiliki spesies endemik dan unik dan tidak ditemukan di tempat lain. Lalu yang terakhir ada fauna bagian timur, mirip dengan fauna Australia dan disebut tipe Australis. Itu biasanya ada kakatua, walabi, pus-pus, dan burung cendrawasih. Nah, untuk potensi ekonomi dari pariwisata dan budaya, kekayaan flora dan fauna ini bisa menjadi aset untuk memanfaatkan ekonomi dan budaya bagi masyarakat Indonesia. Banyak jenis tumbuhan yang digunakan sebagai bahan obat-obatan tradisional. Masyarakat Indonesia masih mempercayai dan memanfaatkan ramuan herbal warisan leluhur seperti jamu kunyit asam dan juga lain-lain. Kunyit dikenal berkhasiat untuk meredakan nyeri haid, menurunkan tekanan darah, serta membantu menurunkan berat badan. Di sisi lain, fauna juga berperan besar dalam sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Salah satu contohnya adalah komodo, hewan purba yang hanya ditemukan di Pulau Komodo. Keunikan dan kelangkaan komodo menjadikan ikon wisata nasional yang menarik wisatawan dari berbagai negara. Jadi ini tuh membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar melalui produksi dan penjualan kerajinan tangan, gantungan kunci, kaos, dan souvenir lainnya bergambar komodo. Tak hanya itu, proses geologi dalam waktu jutaan tahun menghasilkan berbagai jenis batuan, minyak bumi, dan gas alam. Salah satunya adalah yang tadi telah disebutkan, yaitu batuan metamorf yang mengandung mineral talc yang kerap dimanfaatkan sebagai industri kosmetik seperti bedak. Lalu minyak bumi yang ditemukan diolah menjadi berbagai produk bahan bakar seperti bensin, solar, dan aftur. Alhamdulillahirabbil alamin, presentasi pada kali ini telah selesai. Serangkaian dari awal hingga akhir materi sudah selesai. Sebelum menutup presentasi pada kali ini, izinkan saya membacakan kesimpulan. Nah, jadi letak astronomis Indonesia yang berada di sekitar garis khatulistiwa menjadikannya beriklim tropis dengan suhu hangat, curah hujan tinggi, dan 2 musim yang jelas, yang mendukung kekayaan hayati dan aktivitas pertanian.
geografis, posisi yang strategis di antara dua benua dan dua samudra membuka peluang yang besar dalam perdagangan dan pariwisata. Namun, juga membawa tantangan global seperti budaya asing dan ancaman keamanan. Sementara itu, letak geografis Indonesia yang berada di pertemuan tiga lempeng tektonik menjadikannya rawan bencana alam, seperti gempa dan letusan gunung. Kondisi-kondisi ini turut memengaruhi aspek sosial dan masyarakat, seperti pola permukiman, mata pencaharian, dan persebaran penduduk di wilayah Indonesia. Alhamdulillah teman-teman, materi sudah disampaikan dari awal sampai akhir. Izinkan kami mengundurkan diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ucapan dalam presentasi pada kali ini. Saya Ica Azkiatinisa sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.